Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Kita masih akan membahas bab 4, tapi bagian terakhir ya. Materi tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Tetapi submateri yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pembagian hukum Islam. Bagi kamu yang belum menyimak submateri yang sebelumnya, silahkan lihat di playlist. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklifi ialah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Mukallaf sendiri adalah seorang muslim yang sudah dikenai kewajiban atau perintah atau larangan dalam agama. Bisa dikatakan bahwa mukallaf ini adalah muslim yang sudah dapat dikenai hukum. Nah, seseorang akan berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal, ya. Jadi sudah dewasa, sudah baligh ya. Kemudian tidak mengalami gangguan jiwa, akal ataupun keterbelakangan mental, ya. Maka dia secara hukum dia sudah berstatus mukallaf, artinya sudah dikenai hukum. Nah, apa saja hukum taklif ini? Yang pertama adalah wajib atau fardu, yaitu aturan Allah yang harus dikerjakan dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan, ini akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, ini akan berakibat dosa. Pahala adalah sesuatu yang akan membawa seseorang kepada surga. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang akan membawa seseorang ke dalam neraka. Misalnya adalah perintah wajib untuk sholat, untuk berpuasa Ramadan, untuk berzakat, untuk melaksanakan haji, dan sebagainya. Ini yang kita namakan sebagai wajib atau fardu. Yang kedua adalah sunnah atau mandub, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan mungkin karena berat untuk melakukannya, maka ini tidaklah berdosa. Misalnya ibadah sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha dan sebagainya, atau puasa Senin Kemis dan sebagainya. Itu sunnah ya. Kemudian yang nomor 3 adalah haram atau tahrim, yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Nah, konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan, ini akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tetap dilakukan, ini akan mendapatkan dosa dan hukuman. Akibat yang ditimbulkan dari mengerjakan haram atau larangan Allah ini dapat langsung mendapat hukuman di dunia, ada pula yang dibalas di akhirat kelak. Misalnya membunuh, mencuri, ya. Kemudian meminum minuman keras, berzina, berjudi dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dan bisa mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat adalah makruh atau karohah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh artinya sesuatu yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah maupun Rasul-Nya. Konsekuensi hukum ini adalah jika dikerjakan memang tidak berdosa. Akan tetapi jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Misalnya, mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena wangi-wangiannya itu mungkin tidak disukai oleh kebanyakan orang ya. Nah, itu termasuk ke dalam perbuatan makruh. Kemudian mubah. Yang keempat mubah ya, atau al-ibahah, yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan
tetapi boleh juga untuk ditinggalkan. Jadi tidak berdosa dan juga tidak berpahala apakah itu dikerjakan ataupun ditinggalkan. Misalnya memakai baju warna putih, warna merah, atau misalnya makan kopi, makan teh, makan susu misalkan ya. Maka itu hukumnya adalah mubah. Jadi boleh dilakukan atau juga boleh ditinggalkan. Jadi bebas saja. Seperti itu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Bagi yang belum menyimak pembelajaran yang selanjutnya, silahkan lihat di playlist. Bagi yang membutuhkan catatannya, silahkan lihat di deskripsi. Jangan lupa lakukan wajib dan sunnah, tinggalkan haram dan makruh. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.